Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih keluar. Oke. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Nah, pertemuan ke-14 ini lumayan panjang judulnya. Panjang judulnya. Jadi khabar dari mubtada yang dijatuhkan, badal dan mu'tal akhir. Kalau kita melihat judulnya ada 3 pembahasan. Ikhwani fiddin, peserta KBK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ke-14 ini menandakan pertemuan yang insya Allah akan kita laksanakan sudah semakin senja. Jadi sudah hampir berada di akhir-akhir pertemuan. Nah, insya Allah besok tinggal 1 kali pertemuan, setelahnya itu akan merangkum semua pertemuan selama lusa selama 15 kali. Jadi lusa akan merangkum, itu kami sudah membuatkan rangkumannya. Jadi rangkuman dalam ilmu nahwu, rangkuman dalam ilmu saraf. Semoga insya Allah nanti itu kita bisa melihatnya secara langsung. Jadi dari sebuah buku yang tebal kita buatkan modul yang bisa didapatkan mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Kemudian di pertemuan ke-16 kita ringkas lagi hanya dalam bentuk apa istilahnya? Ringkasan. Mantul-mantul katanya suara. Mantul. Ya, berarti suara anu tadi situ. Oh. Suara tadi eser kayaknya masuk. Matikan ke suaranya. Oke. Oke. Sudah kita matikan mute. Saya mau hilangkan suara. Berarti nanti di pertemuan ke-16 masih mantul. Kita kerucutkan lagi menjadi hanya sebuah tabel. Alhamdulillah sudah bagus katanya. Menjadi sebuah tabel. Jadi dari ribu yang banyak yang tebal menjadi sebuah modul dan akhirnya menjadi sebuah tabel. Itu nanti di pertemuan ke-16. Makanya pertemuan-pertemuan kita semoga ini bisa memberikan kita spirit. Tentunya sebagai seorang muslim kita berdoa semoga mendapatkan barokah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita gunakan dalam diri kita, dalam keluarga kita dan insya Allah dalam kehidupan masyarakat. Baik, ikhwan fillah rahimallahu. Kita langsung masuk saja dari 2 sesi yang direncanakan. Sesi pertama adalah melihat bagaimana jawaban dari para peserta. Nah, alhamdulillah hampir sama saat tadi ini di pertemuan sebelumnya sudah menurunkan angka 100 semua lagi. Tidak sebagaimana saraf. Saraf itu ya memang agak anjlok intinya di situ. Bikin saraf. Ya, saraf. Nah, ini untuk pertemuan ke-14 terjemahan harfiah dari al-ahkam syar'iyyatu at-taklifiyatu khamsatun fardun wa haramun wa mandubun wa makruhun wa mubahun. Oh, ini tadi yang saya masuk yang saya ternyata di sini. Semua alhamdulillah ini kecuali ada beberapa orang ini sekitar
16%. Mungkin hukum syariat ada 5 macam, yaitu. Nah, itu dia jawab seperti itu. Dia tidak, sepertinya dia tidak artikan taklifiyahnya yang bersifat beban. Nah, kemudian pada contoh di atas, status kata fardun adalah khabar dan mubtada yang dijatuhkan. Jika ditampakkan adalah huwa fardun, hum fardun, hadza fardun, hiya fardun. Nah, itu yang benar semua, alhamdulillah, hiya fardun. Dia fardun. Ya. Kemudian mubtada'nya yang dijatuhkan dari kalimat berikut adalah thoriqul imani. Nah, apa mubtada'nya yang dijatuhkan? Nah, semua apa namanya? Hanya berapa orang? Satu orang yang menjawab huwa. Nah, mungkin ini ya, ini barangkali yang ini. Kenapa dia menjawab huwa ini? Harusnya kan hadza, ya. Hadza thoriqul imani. Dia jawab huwa thoriqul imani. Padahal ini sepertinya di dhamir sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian i'rab badal mengikuti i'rabnya badal mubdal minhu. Artinya jika mubdal minhu dibaca rafa, maka badal juga dibaca rafa. Seperti contoh Sayyiduna Muhammadun yang bisa diterjemahkan menjadi. Ini semua benar penghulu kita Muhammad. Kemudian terakhir juga semua benar ini karena pemahaman umum. Huruf mu'tal akhir ada 3, yaitu kecuali ya tambahan. Ya ada alif, waw, ya asli, dan ya tambahan. Ya, semua menjawab ya, tambahan. Ini saya barangkali saat tadi ini barangkali perlu penekanan lagi. Huwa apa namanya? Hadza, hiya, dan huwa ini bagaimana menentukan ininya? Thoriqul imani. Kemudian tadi itu ada kata-kata khamsatun, fardun, hiya di situ. Kenapa bukan hadza? Kenapa bukan hadza? Kenapa itu barangkali menempatkan itu yang perlu sedikit stressing. Tafadhal. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini ada 3 hal yang menjadi stressing utama. Yang pertama, kadang-kadang dalam sebuah kalimat itu muncul khabarnya, akan tetapi mubtada'nya dijatuhkan. Jatuh mubtada'nya, ada mubtada'nya, akan tapi dijatuhkan. Biasanya cuma kabarnya saja muncul. Nah, orang semua sudah tahu bahwasanya ini yang mau dijelaskan. Contohnya tadi al-ahkamu syar'iyyatu taklifiyah khamsatun. Kemudian langsung fardun. Apa yang menjadi mubtada'nya yang jatuh? Mubtada'nya yang jatuh adalah hiya. Kenapa hiya? Karena itu ada, dia kembali ke al-ahkamu asy-syar'iyyatu at-taklifiyah. Sedangkan al-ahkamu syar'iyyatu taklifiyah adalah jamak taksir yang disifatkan sebagai mufrad muannats. Ya, masih kembali ke sana. Jamak taksir yang disifatkan mufrad muannats, makanya kembali ke sana. Ini kalau berada di dalam kalimat. Nah, berbeda kalau dia bukan berada dalam kalimat. Seperti kalau dia adalah judul buku, atau dia adalah judul bab, atau judul pasal, atau judul pembahasan. Maka kalau judul pembahasan, itu tidak bisa kita mengatakan huwa, hiya, atau hum. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan huwa, berarti ini adalah kata ganti. Kata gantinya kembali ke mana? Sedangkan tidak ada sebelumnya. Tidak ada kata-kata sebelumnya. Ya kan? Makanya yang menjadi, kalau dia adalah judul buku, atau judul pasal, judul bab, yang menjadi mubtada yang jatuh adalah hadza, ini. Seakan-akan kita mengatakan, ini pembahasan tentang anu loh. Ya kan? Tidak mengatakan, yang itu merupakan pembahasannya. Enggak, ini. Kita sudah baca sekarang. Hadza thariqul imani. Ini ya, bukan huwa thariqul iman. Kenapa? Karena huwa itu adalah kata ganti. Kalau kata ganti ada yang digantikan. Nah, kata ganti ada yang digantikan, ini kembali ke mana?
Tidak ada. Berbeda tadi dengan al-ahkamu syar'iyyatu taklifiyatu khamsatun fardun. Itu hiya. Kenapa? Karena hiyanya kembali ke al-ahkamu asy-syar'iyyatu at-taklifiyah. Mungkin saja sedikit penjelasan tentang ini. Itu ya dari konteks penggunaan di dalam kalimat ya. Ya. Oke. Bisa dipahami saya rasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan ini. Mubtada yang dijatuhkan, mubtada dengan kabar yang dijatuhkan, kemudian badal dan mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir, Ustaz mungkin ada sedikit penekanan. Sudah dijelaskan. Jadi mu'tal akhir adalah ada 3 huruf. Apabila huruf ini berada di akhir sebuah kata, apakah itu isim atau fi'il, maka tidak berbaris. Karena ketika huruf ini sakit, tidak bisa lagi dinaikkan baris. Arti letternya mu'tal akhir itu adalah huruf sakit. Yang sakit akhirnya. Yang sakit akhirnya. Mu'tal kan illat, sakit. Oke. Ta'dil apa namanya? Mu'tal sakit terakhirnya. Sakit akhirnya. Sakit maksudnya bersukun. Bukan. Sakit artinya tidak ada harakatnya. Oh, tidak ada harakatnya. Bukan sukun. Bukan sukun juga ya? Ya. Oke. Tidak berharakat. Tidak berharakat. Intinya mu'tal akhir itu adalah tidak berharakat akhirnya. Ya. Sakit. Sedangkan ketika kita ingin menentukan tempatnya, itu dalam i'rab yang dilihat adalah harakat akhirnya. Harakat akhirnya. Karena tidak muncul harakat akhirnya, maka dia menjadi masalah. Inilah mu'tal akhir. Makanya kata-kata seperti ar-riba, ya kan? Itu berposisi manapun dia tetap ar-riba. Tidak pernah berubah. Tidak pernah ar-ribi, ar-ribu, al-asa, atau kan riba itu kan ada alif di atasnya. Apa? Ar-ribai, ar-ribau. Tidak pernah. Nah, itu maksudnya mu'tal akhir itu artinya dia oke. Seperti az-zina. Az-zina. Itu alif di belakangnya. Makanya huruf mu'tal akhir itu ada 3 tadi itu. Ya. Kalau dia waw, ya dan alif, maka dia adalah mu'tal akhir. Kenapa? Karena tidak kelihatan huruf terakhirnya. Ya. Ini banyak sekali saya kira kita dapatkan dalam buku dan malah di Al-Quran biasa. Ya, banyak sekali kan. Oke. Baik, ada barangkali dari para peserta yang ingin memperjelas sesuatu hal dari 3 masalah ini. Saya persilakan. Saya Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ini yang terkait apa tadi itu yang menggantikan itu, yang yang kayak hiya, haza itu memang saya kemarin itu terfokus ke itu domir, jadi huwa atau hum. Nah sementara haza ini kan tidak muncul di tables itu, makanya tidak muncul. Ya kemarin kan kita lihat itu yang sering muncul misalnya ada huwa atau huma atau huwa hiya misalnya. Ya. Nah sementara tadi kan haza itu tidak di situ. Nah, bagaimana kan anunya Ustaz? Adakah letaknya di mana? Sebenarnya kita pencariannya itu kalau itu untuk sebagai bahwa dia adalah hasa atau kemudian huwa atau dia apa tadi itu? Iya. Ya, itu tadi itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi untuk yang ini itu sudah ada penjelasannya di kaidah 37. Kaidah 37 itu ada di bagian bawah. Begitu juga kalau ada judul buku. Bab pasal maka dibaca apa? Bab pasal maka dibaca apa? Sebagai kabar.
contoh tarikul iman. Kata tarik dirafa dari mubtada yang dijatuhkan yaitu hadza tariqul imani. Nah, kenapa di sini menggunakan hadza kalau yang di atas itu menggunakan kata-kata hiya? Karena yang di atas itu ada tempat kembalinya. Ada yang digantikan. Nah, itu bisa kelihatan. Ada yang digantikan. Ada Kalau sebelumnya, yang Ustaz, ya. ya, kalau yang tarikul iman tidak bisa kita mengatakan huwa. Karena huwa kalau kita mengatakan huwa tarikul iman, huwanya dikembali kemana? Ya. Nah, sedangkan kalau orang sudah membaca ini tarikul iman, berarti dia sudah berhadapan dengan buktinya. Nah, maka kata cocok mengatakan, oh ini nih tarikul iman, ya kan? Ya. Bukan dia adalah tarikul iman, tidak. Kalau mengatakan dia, berarti tidak ada di sini. Sedangkan kita ini nih tarikul iman. Jadi itu belum tempat. Berarti dia bukan domir, tapi dia kata tunjuk. Dia bukan domir, dia adalah isim isyarah. Nah, ya betul. Kemarin kita kemarin pernah kan menjelaskan yang sedikit tentang isim isyarah. Iya. Ya. Isim isyarah kemarin telah kita jelaskan bahwasanya isim isyarah ini bisa dia adalah ma'rifah dan bisa menjadi mubtada. Oke, Ustaz? Iya, Ustaz. Oke, Ustaz, Ya, ya. baru muncul ini. Baru Ya. kelihatan. Baru diperhatikan ya, Ustaz. Oh, iya. Artinya apa namanya? Yang menempel kemarin itu. Yang menempel kemarin itu masih domir jadi Iya, domir. Ya, tapi luar biasa maksud saya, berarti apa? Pelajaran yang menempel ini yang membuat harus menjawab itu, bukan karena bukan karena ditebak-tebak. Nah, itu yang penting sebenarnya. Dan yang penting kedua adalah bahwa ini pembahasannya kalau domir itu kemudian sendiri, kalau hadza itu adalah ismul isyarah. Nah, tapi kemudian dengan jawaban bahwa huwa di situ itu sebenarnya adalah tinggal pemaknaan konsep yang ada di dalam konteks kalimat. Nah, tidak juga salah ketika kemudian itu yang ditempatkan. Kenapa? Karena yang salah itu kalau kemudian yang ditempatkan di situ adalah Anta. Kenapa? Anta. Itu yang salah. Baik, saya kira cukup ya. Iya, Ustaz. Selamat Ustaz. Ini untuk membacakan, mungkin kita membacakan sekitar satu paragraf saja. Ya, silakan. Ada disuruh. Oh, kenapa beda di punya saya? Kenapa? Itu masyhur dustur. Ya. Oh, masih ada sebelumnya kah? Kenapa? Ada sebelumnya. Kalau di buku saya masyhur dustur yang selanjutnya itu yang ada ahkam amma. Hadza masyru' ad-dustur. Ini baru sebenarnya. Agak Tidak dibahas. dibahas. Itu kan bisa nanti dibahas kalau mau bahas. Oh iya. Langsung ke bawah. Ini kan bagian-bagian. Kalau saya sudah bikin ini, bisa langsung di bawahnya. Nah, Berapa? Siap. Oke. Nah, ini sudah tidak ada barisnya. Kita baca sama-sama. Kira-kira apa bacanya itu? Ya, oh iya betul. Sudah tidak ada barisnya ya. Ini banyak perbedaan pendapat nanti ini. Tidak apa-apa. Ikhtilaf ulama. Apa ininya? Coba ada yang bisa satu orang baca? Ya, satu orang mengambil peran. Untuk yang pertama saja dulu.
Halo? Nggak ada. Kalau salah, Biasanya orang yang membaca itu paling banyak mendapatkan manfaat. Iya, kalau iya. salah itu kita punya alasan ikhtilaful ulama. Nah, begitu. Kalau begitu saya yang baca. Ya, tafadhal Ustaz. Iya, iya. Oke. Masyru' dasturu daulatul khilafah. Kasih belakangnya. Hilafat tuh. Apa di belakangnya Ustaz? Masyru' diras Dusturu, dasturu daulatul khilafat. hilafati. Hilafati. Oh ya, silakan Ustaz dipreteli Oke. satu-satu ya. Barakallahu fiik. Pertama, di sini kita gambaran kita bahwasanya ini adalah judul. Ya kan? Kalau judul itu biasanya dia berposisi sebagai kabar. Kabar ya dengan Nah, maka ini tadi apa masyru'u. Ya, suruh. masyru'un. Masyru'u. Masyru'un. Masyru'u. Masyru'u. Syuru'u. Masyru'u. Karena dia adalah Mubtada. mubtada atau kabar. Khobar. Khobar ya. Khobar. Ya. Kabar dari Ya. mubtada yang dijatuhkan yaitu Ada. hadza. Haza, Oke. haza, ya. Hadza masyru'u. Kemudian rari. Karena tidak bisa dustur. Dusturu. 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 Nah, kalau dusturu apa? Dusturkannya apa? khobar. Apa? Natun. Dia adalah Natun ya. Natun. natun. Berarti dusturi kalau begitu. Apa Ustaz? Ya. Dusturi. Berubah. Tunggu dulu. Dusturi, mudaf, Ayo. Barakallahu fiik. Mudhaf. Masyru'u Berarti mudhaf. dusturi berarti. Dusturi. Oh iya. Mudhaf ilaihi. Kenapa tidak apa namanya dijadikan sebagai natun? Tidak masuk artinya. Itu masyru', dustur. Dustur itu adalah undang-undang. Undang-undang itu bisa menjadi sifat. Jadi apa? Rancangan yang undang-undang. Oh, berarti dia Nah, berarti kalau kita mengartikan rancangannya undang-undang. Kalau rancangannya undang-undang berarti yang cocok dia adalah Lebih. mudhaf ilaihi. Nah, berarti bacanya adalah masyru'u Dusturi. dusturi. dusturi kemudian daulati, daulati, daulatu dan daulati ikhtilaf al ulama. natun, Kalau yang membaca daulatu Iya. nah iya, apa tempatnya? Halo? Tadi yang baca daulatu? Ya? Kabar. Kabar. Kabar dari mana? Mana mubtada'nya? Tadi masuk. Masyru'u khabar. Mubtada'nya ada. Masuk dustur. Rancangannya undang-undang. Undang-undangnya daulah khilafah. daulati mufrad muannats, Mufrad muannats ya. Tempatnya natun, natun. Natun mana? Mana manutnya? dusturi, Dusturi. Kalau dusturi berarti harusnya dibaca? daulati, Daulatil khilafati. Oke. Perhatikan. Kalau kita menjadikannya dia sebagai natun,
Karena dalam dustur ini muannas atau muzakkar? Muzakkar. Zakar. Muzakkar. Jamak. Bisa jadi antum? Tidak Bisa. bisa. Tidak Maka dia Ya, mudah. posisinya adalah mudhaf ilaihi lagi. Oh, mudah. Ustaz, saya kira Undang-undangnya apa? Undang-undangnya negara. Negaranya apa? Negaranya khilafah. Ustaz, saya kira Rancangannya kalau undang-undang. Ya, Ustaz, saya kira kalau mudaf nilai itu satu nakira, satu ma'rifah. Ini nakira-nakira semua bisa juga. iya, karena ini mudhaf ilaihi, mudhafnya mudhaf ilaihi lagi. Oh, bersambung terus anunya. Bersambung terus. Iya. Makanya Biasanya yang kita pakai alif lam yang terakhir tadi. Ya, baru kalau yang terakhir ini baru. Iya. Yang terakhir baru. Masya Allah. Oh, bisa Baru begitu datang. ya? Bisa, bisa. Di belakang. Bisa. Nah, makanya bersambung terus. Mas, Masyru'u dusturi Suruh daulatil daulatil khilafati. Dusturi, Rancangannya, undang-undangnya, negaranya khilafah. Begitu begitu ininya, begitu ilahnya ya. Nya. apa namanya? Nyanyanya semua. Nya semua karena anu ya, mudah ya. Mulai. Kalau dikasih nya dari itu akan terasa hubungannya. Iya. Akan tetapi kalau arti dalam bahasa Indonesia tidak bisa begitu karena menyalahi kaidah. Makanya kalau dalam bahasa Indonesianya rancangan undang-undang negara khilafah. Negaranya apa? khabar. Selesai. Kalau kita mau pahami secara mendalam, ini rancangannya undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undangnya negara. Negaranya Negara apa? Negaranya khilafah. Negaranya khilafah. Oh iya. Oke? Iya. Sampai di sini tidak masalah. Iya. Ada masyru'u dusturi daulatil khilafati. Jadi saya pernah bilang bahwasanya kalau pusing ini tempatnya apa? Kasrah. Iya. Kasrah. Kalau tempatnya apa? Karena kenapa? Karena yang pertama kalau sudah pertama itu biasanya yang pertama itu di dhamma, Di nama ya. di rafa. Setelahnya itu kalau tidak tahu apa ini di kasrah saja. Iya. Kenapa? Karena kalau dia di rafa itu berarti dia menjadi kata-kata vital di dalam sebuah kalimat. Nah, sedangkan yang menjadi kata-kata vitalnya di sini adalah masyru'u. Rancangannya yang menjadi kata-kata vital. Karena itu yang dibicarakan. Bukan dalam khilafahnya dibicarakan, bukan dusturnya, tetapi rancangan dusturnya. Oke? Oke. Baik. Lanjut. Ya, tafadhal satu orang lagi. Saya Ustaz. Ya. Ya, maju. Ayo. Sudah ada. Ayo. Hasan Ayo. dusturi daulatil khilafati. Perjelas huruf terakhirnya. Sampai Khilafah. itu saja. Haza masru'u Ya. dusturi daulatil khilafati. Daulatil Khilafati. khilafah atau khilafati? Khilafati. Oke. Ayo kita lihat. Ya. Hadza, karena ini kita sudah masuk dalam kalimat. Jadi bukan lagi judul. Hadza ini adalah isim yang kita dapatkan pertama. Ini sebenarnya bahwasanya dia adalah isim ma'rifah, isim isyarat. Posisinya dia sebagai Mubtada. mubtada. Kemudian masyru'u khabar. Nah, sama seperti di atas tadi, seandainya tidak dihilangkan di atas. Begitu juga, ya kan? Masyru'u. Masyru'u dusturin. Dusturi. Oh, tanwin ya. Dusturin tanwin. Ya. Seharusnya di sini masyru'u dusturi. Dusturin. Seharusnya dusturi. Akan tetapi kenapa
di Kasratain. kasratain karena tidak beralif lam. Tidak dulu ini seharusnya masyru dusturi. Seharusnya seperti itu. Tapi ini ada filosofi tersendirinya. Tidak usah dulu kita ke sana. Ada masyru dusturi. Nah, sudah sama seperti di atas. Lidaulati ini lidaulati daulah di sini nakira atau ma'rifah? Daulah. Nakira. Berarti al-khilafah ini sebagai khabar itu mubtada nakira ma'rifah ya. Bukan. lidaulati. Daulati jar majrur. Mudhof. Jar majrur. Oh jar. Lidaulati jar Oh, karena majrur. li. Lidaulati al-khilafati. Lidaulati jar majrur. Oh, linya tadi jar ya, li daulat. Al-khilafati maju mudah. Jar majrur mudhaf ilaih. Baik. Perhatikan, itu lidaulati dia nakira. Lidaulati, bukan lidaulati, tidak boleh tasdid. Karena kalau tasdid itu berarti dia ma'rifah. Ada masyru'u dusturin lidaulatil khilafati. Lidaulatil khilafah. Lidaulah. Bukan lidaulah. Lidaulatil khilafati. Tidak boleh tasdid. Apa tadi bedanya tasdid dengan tidak? Tasdid dengan tidak. Kalau tasdid itu dia menjadi ma'rifah. Oh, ma'rifah ini yang sepanjang dustur ya. Ini kalau Lidaulatil khilafati. Nah, ini nakira. Nah, ini lidaulati. Yang di bawah ini daulah. Nah, beda. Kalau ini kan? Ini perbedaannya nakira dan ma'rifah. Yang di atas nakira lidaulati, yang di bawah lidaulati. Lidaulati. Iya, karena tidak ada alif lamnya di situ, Dek. Ya. Lanjut. Daulat. Lidaulatil khilafati. Ya. Siapa yang mau baca lagi? Ada yang lagi mau baca? Apa salah sabda? Tidak apa-apa salah. Maju. Iya, sudah ada. Lagi Ya. Ustaz. Iya. Ya, silakan. Nada aku baina aidiyal muslimin. Lagi Ustaz. Ya. Ya. Lanjut. Wahum Wahum ya'maluna bi iqamati daulatil khilafati. khilafah. Khilafati. Khilafatu. Khilafati. 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 Ya, terus. Wa Wa i'adatul hukmu bima ansalallahu liyatu apa ini? Laitasuru liyatasawwaru. liyatasawwaru waqi'id daulati Islamiyati. Al-Islami. Al-Islamiyati. Oke. Barakallahu fiik. Oke. Yang pertama nada'ahu. Itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi atau mudhari'? Fi'il madi. Fi'il madi. Nada. Oh, gitu. Nada. Nada'ahu. Itu nada'ahu. Jadi nada'ah. Kalau nada'ah beda artinya. Jadi itu dari kata wada'ah. Dari kata
Wada'a fi'il mudhari'nya yada'u. Mana wawunya? Jadi wawunya hilang. Karena dia adalah huruf sakit. Tidak bisa mengatakan yauda'u. Asalnya yauda'u kan tapi dihilangkan. Jadi yada'a, yada'u. Nah, kemudian karena ini mau dijadikan sebagai kami, menjadi nada'u. Nada. Ditambah ha menjadi nada'uhu. Jadi bukan nada'ahu, nada'uhu. Artinya apa? Nada'uhu. Bukan nada'ahu, nada'uhu. Dia adalah fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari', nada'uhu. Mana? Nada'uhu baina Aidil muslimin. nada'uhu baina ini apa? Saraf. Apa lagi ininya, istilahnya? Saraf makan. Zaraf makan. Barakallahu fiik. Nah, kemudian aidil muslimina. Aidi. Ini sebenarnya asalnya aidina. Asalnya dia aidina. Rama sore. Kita sore. Kita sore. Kasih tambahan. Kita sore. Karena dia berposisi sebagai mudhaf ilaihi. Kemudian karena dia mau mudhaf ilaihi lagi, ini kalau mau mudhaf ilaihi ini harus dibuang nunnya. Jadi aidi al-muslimina. Sama seperti banina. Ini tangan. Artinya di depan. Kalau tangan kan tinggal di depan, karena tangan tinggal di belakang. Itu dari segi belakang. Sama seperti banina. Tahu banina? Anak cucu. Kemudian menjadi bani Adam. Nah, sama seperti ini. Adam ini di mudhaf ilaihi, ismu mudhaf ilaihi. Jadi kalau jamak mudzakkar salim mau di mudhaf ilaihi itu dibuang nunnya. Ini sebenarnya apa namanya? Pengembangan. Akan tapi karena kita sudah dapat di sini, maka tidak apa-apa dijelaskan. Insya Allah kita akan dapat lagi. Jadi aidi mudhafun al-muslimina mudhafun ilaihi. Al-muslimah ini al-muslimina dijar, dinasab atau dirafa? Halo? Al-muslimina. Dijar. Tanda jarnya adalah Ya nun. Ya dan nun. Ya. Ya saja sebenarnya. Ya. Bisa juga ya nun, tidak apa-apa. Ya nun itu tanda jamak. Nah, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Iya. Oke, kemudian wahum Istinaf. wow, ya bisa istinaf. Anggaplah istinaf. Ini sebenarnya ada penjelasan lanjutannya. Tapi tidak apa-apa. Istinaf karena kita baru pelajari istinaf. Ya, itu kita kenal. Istinaf saja dulu. Iya. Wahum dan mereka, humnya ini kembali ke mana? Jadi nadauhu artinya kami membuat masyru' dustur ini, kami membuat rancangan undang-undang ini, kami maksudnya penulis dan ininya nadauhu
membuat baina aidin nasi, baina aidil muslimina, di hadapan kaum muslimin, wahum, dan mereka, hum ini kembali ke Muslim, al-muslimun, muslimin, wahum mereka ya'maluna, sedang bekerja. Hum ini kan? Iya. Hum ya'maluna. Kalau seperti ini hum adalah mubtada, ya'maluna ini adalah kabarnya. Ini ada pengembangan lagi. Wa hum ya'maluna. Hum mubtada, ya'maluna ini adalah kabar. Ini namanya kabar jumlah. Kabarnya dari jumlah fi'liyah. Wa hum ya'maluna liiqamati daulatil khilafati. Li harfu jar. Iqamati Majrur. Daulati mudhaf ilaihi. Mudhaf lagi. Al khilafati Mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi. Oke. Sampai di sini oke. Yang tadi cuma nada'ahu sama aidiyah. Ya. Kemudian wa i'ada Hukmu. i'adatu Hukmu. i'adatul hukmu bima anzalallah. Sudah benar? Oh ini wa apa dulu? Mau istinaf lagi. Wa istinaf. Oh, bukan. Ini masih dalam satu satu atap. Tidak bisa ada dua waw istinaf, cuma satu saja. Oh iya, berarti dia Wow, atap. Atau ada istilah lagi. Kalau bukan istinaf berarti atap kan. Kedua jadi kedua yang tahu. Itu iya, betul itu memang dua yang paling banyak. Baik. Wow, ini adalah waw atap. Atapnya kemana? apa negatif ada tuh? Ya, Artinya ada tuh. mengembalikan. Mungkin dia Nada'uhu. Yang terlalu jauh. Ya'malu. Ya'maluna dan mereka, kami membuat ini undang-undang ini untuk kaum muslimin yang mana? Kaum muslimin yang bekerja di iqamati daulatil khilafati, untuk mendirikan daulah khilafah. Wah, dan mereka yang bekerja untuk i'adati al-hukmi bima anzalallah. Berarti wawunya ini atap ke Muslimin. Wahum. Iqamati. mati. Barakallahu fiik. Wa iqa, jadi wawunya ini kan hum mereka yang ini diperuntukkan untuk kaum keseluruhan, tidak bukan secara muslimin yang daulatil khilafati, yang bekerja untuk mengembalikan hukum bima anzalallah. Nah, berarti ini waw atap berarti bacanya adalah wa i'adatil hukmu. Hukmu atau hukmi? Hukmi. Tempatnya dalam i'rab Mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi. Barakallahu fiik. Jadi bukan i'adatul hukmu. I'adatul hukmi. Bima, dengan apa? Anzalallahu. Dengan apa yang diturunkan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi siapa diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bekerja mendirikan daulah khilafah dan orang yang bekerja mengembalikan hukum sistem pemerintahan atau mengembalikan hukum sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia tasawwaru, agar mereka dapat menggambarkan. Ini tasawwara
Ya tasawwur belum pi. Insya Allah nanti mungkin pertemuan terakhir akan ada tambahan ini. Ya tasawwaru, dan ini agar mereka dapat menggambarkan waqi'ah ad-daulati. Waqi'ah di sini sebagai maf'ulun bih. Oh, Ya waqi'ah. maf'ulnya. Mereka dapat menggambarkan apa? Apa menggambarkan? Waqi'ah ad-daulatil islamiyyah, fakta. Fakta negara Islam. Wa syaklaha, begitu pula waw. Waw di sini adalah waw atap. Atapnya ke waqi'ah. Waqi'ah. Wah. Ini wa syaklaha wa anzimataha. Ya. Wawnya wa atap wa anzimataha. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Cukup. Ya, silakan. Dilanjut. Anu tak? Iya. Cukup Ustaz. Ini sudah pukul 17.59, sudah hampir sudah hampir maghrib, dan saya kira ada yang bersiap-siap untuk buka puasa. Intinya ini sudah semakin menantang. Menantangnya adalah karena sudah tidak ada barisnya. Nah, jadi kita sudah diminta untuk membaca langsung tanpa baris. Dan saya kira di beberapa kitab yang sering kita baca itu kitab yang pertama yang kita baca sekarang ini bab-bab awal saja yang ada barisnya. Nanti kitab-kitab berikutnya itu tidak ada barisnya lagi. Nah, jadi insya Allah kita akan melanjutkan besok yang tidak ada barisnya. Tinggal kemudian keaktifan kita. Nah, jangan ragu untuk salah, karena ada ini kita ikhtilaful ulama kan. Nah, kita sudah belajar, insya Allah dengan adanya pelajaran kita bisa mengidentifikasi sendiri, kita kemudian bisa membaca sendiri. Apakah kemudian benar atau salah, maka disitulah kemudian alhamdulillah ada Ustaz Ansor yang bisa kemudian memberikan gambaran kepada kita. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.